تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan perkataan sebagian kelompok mentaati pemerintah merupakan akidah Murji'ah? Ini nggak tahu tentang akidah Murji'ah. Ya. Apakah ada akidah Murji'ah itu? Ya. Inti atau pokok akidah Murji'ah itu melazimkan apa? Taat kepada penguasa? Justru sebaliknya, Murji'ah itu memiliki akidah yang dikenal dengan al-adl. Apa itu adl? Adil artinya apa? Memiliki akidah untuk bisa apa? Mengangkat senjata kepada penguasa, ya, kepada hakim yang zalim. Justru sebaliknya, ini orang yang bertanya atau orang yang mengatakan ini, kelompok ini tidak tahu tentang akidah Murji'ah. Kalau kita katakan mentaati penguasa atau pemimpin itu merupakan akidah Murji'ah, apakah kita tuduh Rasulullah SAW itu Murji'ah? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum? Bukankah Rasulullah SAW yang menyuruh kita mentaati penguasa? Ya. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaih. Nabi yang mengatakan barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, maka hendaknya dia bersabar. Bukankah Nabi yang menyuruh kita taat? Bukankah Nabi yang mengatakan isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk? Dengar dan taat kepada siapa? Kepada penguasa, sekalipun dia ambil hartamu dan dipukul punggungmu. Dengar dan taat. Itu Nabi SAW yang bersabda demikian. Antum lihat dalam Kitabul Imarah misalnya, dalam Sahih Muslim, baca. Jangan kita hanya menuding tanpa ilmu, karena bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wala takfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau melontarkan berbicara tentang sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu atasnya. Karena apa? Pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita sampaikan. Kalau kita tidak punya ilmu, jangan berbicara. Apalagi sampai menuding. Ini akidah Rasulullah SAW. Mentaati penguasa, ini akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah, akidatul Islam, akidahnya Nabi SAW. Ini bukan pemahaman kelompok yang menyuruh kita taat kepada penguasa sekalipun mereka berbuat zalim. Nabi, lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, alaikum bis sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Wajib bagi kalian untuk dengar dan taat sekalipun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah yang hitam legam. Ya nggak mungkin budak itu menjadi penguasa dengan cara yang syar'i. Dengan cara apa? Yang syar'i. Otomatis budak itu akan naik menjadi penguasa, menjadi pemimpin dengan cara yang tidak syar'i. Kalau sudah naik jadi pemimpin, penguasa, apa kata Nabi SAW? As-sam'u wa ta'ah. Itu perintah Nabi SAW. Penguasa kita misalnya sekarang kalau ada yang mengatakan ini cara mendapatkan kepemimpinannya bukan lewat jalan yang syar'i. Lihat budak Habasyah, tentunya dengan jalan yang tidak syar'i pula dia naik. Nabi perintahkan. Ini cara yang tidak syar'i pula, walaupun kita tidak menyamakan cara mendapatkan kekuasaan. Tapi sama-sama dengan jalan yang tidak syar'i. Demokrasi, kita sepakat ini bukan cara Islam. Tapi apakah setelah mereka naik lewat jalan demokrasi ini, kemudian kita melepaskan diri? Ini khawatir, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggal dan dalam keadaan dia berpisah dari kelompok kaum muslimin, artinya berpisah dari kepemimpinan kaum muslimin yang sah, maka dia mati tanpa ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buat yang lain, mati dalam keadaan apa?
mati jahiliyah, tapi bukan hukumi kafir ya ikhwah. Mata mitatan jahiliyah bukan kafir. Ya. Ini perbuatan yang keliru, perbuatan dosa. Jangan dihukumi kafir, karena ada sebagian orang yang menafsirkan mati jahiliyah berarti kafir. Ya. Padahal dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ada pada kalian itu yang masih melakukan perkara-perkara jahiliyah. Contohnya apa? Al-fakhru bil ansab, at-ta'nu fin nasab, al-fakhru bil ansab, mencela nasab orang lain, berbangga dengan nasabnya sendiri. Niyahah, meratap. Apakah orang yang meratapi mayit langsung dihukumi kafir? Karena ini perbuatan jahiliyah? Tidak bisa. Maka demikian juga orang yang berlepas diri dari kepemimpinan yang sah, kalau dia mati jahiliyah bukan berarti mati kafir. Dan kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan yang sah, yang diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Bukan kepemimpinan organisasi atau pemimpin yang gak punya wilayah. Syarat kekuasaan itu harus punya wilayah. Kalau nggak punya wilayah, ini kena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza buyi'a li khalifatain, apabila dua orang khalifah dibaiat, faqtulil akhir minhuma, maka bunuh yang kedua. Gak boleh ada dua pemimpin dalam satu negara. Siapa yang dibunuh, diperangi, yang kedua, yang terakhir. Apalagi gak punya wilayah sama sekali, kemudian mengklaim mereka ini khalifah, mana wilayahnya? Ini kedunguan yang terjadi. Maka oleh sebab ini yang menyampaikan atau yang menjelaskan ini, yang berpendapat demikian, yang pertama dia tidak tahu tentang akidah Murji'ah. Kemudian dia tidak tahu bahwasanya yang menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin itu adalah Nabi SAW, Allah dan Nabi SAW. Allahu a'lam.